Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Alfasa Rizal, meminta kepada Kabupaten Kota Sesumsel untuk segera membentuk tim ahli cagar budaya. Hal ini disampaikan Alfa saat membuka sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Sriwijaya Ballroom Hotel Swarna Dwipa Kamis kemarin. Hal ini disampaikan Alfa saat membuka sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Sriwijaya Ballroom Hotel Swarna Dwipa Kamis lalu. Menurutnya, tim TACB berfungsi untuk mendata apa saja cagar budaya yang ditemukan di masing-masing daerah. Setelah pendataan, TACB selanjutnya mengajukan surat ke pemerintah kabupaten atau kota untuk segera dikeluarkan sertifikat agar cagar budaya itu ada kekuatan hukumnya. Yang terbentuk TACB itu Palembang, Lahat, Oku. Ya, yang lainnya belum. Jadi maka dari itu kita harapkan sebenarnya kabupaten kota segera membentuk TACB. Nah, tim TACB inilah yang nanti berfungsi sebagai untuk mendata apa saja cagar-cagar budaya yang ditemukan di daerah masing-masing. Nah, tim TACB ini tugasnya nanti setelah mereka menemukan pendataan itu, mereka akan segera mengajukan surat kepada pemerintah kabupaten kota untuk segera dikeluarkan sertifikat terhadap benda-benda yang ditemukan itu. Nah, baru ada kekuatan seperti itu. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Doli Gustavia Huta Barat, Kepala Unit Pengembangan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Yanto Manurung, tim BPCB Jambi Agus Sudaryadi, dan Kepala Kantor Arkeologi Sumsel Wahyu Rizky Andipani. Reporter dan juru kamera Bretanika Susmanda, palfresh.com. Pemirsa, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di pemerintah Kota Palembang diimbau dapat mempertanggungjawabkan skala prioritas program Wali Kota Palembang. Imbauan ini dikemukakan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam rapat forum konsultasi publik di ruang Parameswara Setda Palembang belum lama ini. Dalam forum konsultasi publik yang juga dihadiri unsur Porkopimda Palembang, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, meminta agar setiap OPD dapat memanfaatkan forum maupun pembahasan dalam melaksanakan program sesuai tugas pokok dan fungsi, terutama yang mendukung 6 skala prioritas program Wali Kota. Adapun 6 skala prioritas itu, sektor pendidikan, pariwisata, investasi, budaya integritas, infrastruktur, dan sektor ekonomi kreatif atau UMKM. Untuk diketahui, masa jabatan Wali Kota Palembang Harno Joyo akan tuntas pada 2023. Harno Joyo sudah memimpin Palembang hampir 2 periode sejak 2013. Dalam rapat itu, Porkopimda juga setuju untuk mensukseskan 6 skala prioritas tersebut. Selain susunan anggaran untuk tahun 2023 sudah selesai, sehingga 6 skala prioritas ini akan segera ditindaklanjut. Harapan kita para OPD untuk benar-benar memanfaatkan forum ini maupun pembahasan, karena ada 6 skala prioritas program di tahun 2023 bisa terjawab pertanggungjawaban Pak Wali selama 5 tahunan. Ini pentingnya dari forum publik pada hari ini. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Puluhan mahasiswa mendatangi Mapolres Lubuk Linggau belum lama ini. Kedatangan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus ini mempertanyakan kematian Hermanto yang diduga mengalami penganiayaan saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus mendatangi Mapolres Lubuk Linggau. Dengan pengeras suara, para mahasiswa yang datang menggunakan kendaraan motor dan mobil ini meminta keadilan terkait meninggalnya Hermanto saat dilakukan pemeriksaan. Dalam aksi ini terlihat hadir istri almarhum Iin Darmawanti. Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat anggota Polres Kota Lubuk Linggau. Salah seorang mahasiswa, Arif, mengaku sangat mengecam keras dugaan institusional dalam penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap almarhum Hermanto. Cipayung Plus Lubuk Linggau menuntut 1. Mengecam keras adanya dugaan institusional dalam penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap saudara almarhum Hermanto.
Dua, mendesak Kapolres Lubuk Linggau untuk memecat Kapolsek Lubuk Linggau Utara apabila terbukti melakukan penganiayaan dan pelanggaran HAM berat. Tiga, meminta Polres Sumsel untuk mengevaluasi kinerja penegak hukum yang ada di Polres Lubuk Linggau. Empat, meminta kejelasan tindak lanjut dari pemeriksaan oknum kepolisian yang diperiksa atas dugaan indikasi penganiayaan di Polsek Lubuk Linggau Utara. 5, mengecam keras pernyataan Kadif Humas Polda Sumatera Selatan dan meminta pertanggungjawaban atas statement yang dilontarkan Kapolsek Lubuk Linggau Utara. Untuk itulah pihaknya meminta Kapolres Lubuk Linggau untuk memecat Kapolsek Lubuk Linggau Utara jika terbukti menganiaya Hermanto karena merupakan pelanggaran HAM berat. Selain itu, mereka juga meminta Polda Sumsel untuk mengevaluasi kinerja penegak hukum yang ada di Mapolres Lubuk Linggau. Setelah berorasi, sejumlah perwakilan mahasiswa diajak berdialog oleh Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Harisandi di Aula Mapolres. Sementara itu, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Hermanto menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen akan menegakkan keadilan dalam kasus kematian Hermanto. Bahkan pihaknya sudah mencopot Kapolsek Lubuk Linggau Utara agar proses penyelidikan kasus ini bisa berjalan dengan baik. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, kantor imigrasi Palembang mendeportasi warga negara asing asal Cina berinisial LJ. Deportasi dilakukan karena LJ tidak melapor jika sudah beralih sponsor ke PT KIM. Kantor imigrasi Palembang mendeportasi warga negara asing asal Cina berinisial LJ. Pria ini terbukti sudah melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang Muhammad Ridwan mengatakan, deportasi WNA asal Cina tersebut setelah tim pengawasan orang asing menindaklanjuti informasi terkait ada warga WNA bekerja dan tinggal di mes PT KIM di Kabupaten Banyuasin. Ridwan menjelaskan awalnya LJ ini datang dengan status kunjungan dengan sponsor berbeda, namun dia tidak melaporkan kalau beralih sponsor ke PT KIM, sehingga dideportasi dan masuk daftar cekal kantor imigrasi. Sekitar bulan Januari, kita mendapatkan informasi dari tim pengawasan orang asing Kabupaten Banyuasin, yaitu dari petugas Kesbangpol dan petugas dari Kodim Banyuasin, bahwa terdapat warga negara asing berkeluarga negaraan RRC berada di mes dan bekerja di PT KIM. Di PT KIM ini berada di Banyuasin. Nah, dengan adanya informasi ini, petugas imigrasi Palembang melakukan pengawasan keimigrasian ke Banyuasin, ke PT KIM, dan didapatkanlah saudara LJ ini bekerja dan berdomisili di mes PT KIM. Selain itu, pihaknya sudah menyerahkan SPDP ke Kejari Banyuasin tertanggal 21 Februari lalu. Setelah itu, Kejari Banyuasin mengeluarkan surat kuasa penunjukan JPU ke PPNS Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 1 Palembang tertanggal 22 Februari. Selanjutnya, kasus LJ diserahkan ke Panitera Muda di Pengadilan Negeri Banyuasin untuk dijadwalkan sidang. Hasilnya, LJ diputuskan membayar denda Rp1 juta, subsidiar pidana kurungan selama 1 bulan. Dan berkas kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuasin karena lokus di Kabupaten Banyuasin, dan juga dari Kejaksaan karena imigrasi juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil yang bisa dikuasakan untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pipiring, tindak pidana ringan keimigrasian, sehingga hari Rabu kemarin telah dilakukan sidang pukul 10 dan diputuskan oleh hakim hukuman terhadap LK ini berupa denda Rp1 juta, subsidiar 1 bulan kurungan penjara. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya adalah Sana Sution, sampai jumpa.